Dan di sini saya berterima kasih sekali kepada Bapak Dr. Setiawan, Dekan dari Graduate School atau Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Pajajaran yang telah mengundang saya untuk sedikit sharing pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai salah satu proyek yang sedang saya kerjakan, yang merupakan kerjasama antara Coloring Cities Research Program di Alan Turing Institute, yang merupakan UK National Agency untuk Machine Learning dan Artificial Intelligence, King's College London, di mana saya berafiliasi, dan juga Institut Teknologi Bandung. Dan juga dalam posisi saya sebagai Adjunct Assistant Professor di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Di sini saya akan berbicara tentang Coloring Indonesia, sebuah proyek yang sudah saya kerjakan sejak awal tahun 2022, dimulai di bulan Januari 2022, yang merupakan sebuah decision making support system. Dia adalah sebuah tool yang bisa digunakan untuk pengembangan kota pintar atau smart city development. Begitu. Jadi saya akan coba memperkenalkan sedikit mengenai research interest saya. Saat ini saya banyak melakukan riset yang mengedepankan intersection, jadi antara data, teknologi, dan sistem-sistem perkotaan. Jadi saya mencoba untuk memahami apa itu sistem perkotaan, tapi dari sisi teknologi dan data. Jadi di sini yang dilakukan adalah data driven urban analytics namanya. Dan metode-metode yang saya lakukan adalah menggunakan spatial data science. Dan saya akan menjelaskan sedikit apa itu spatial data science dan bagaimana dia dapat digunakan untuk membantu kita memahami isu-isu perkotaan. Nah, dari research interest ini saya memiliki 3 tema riset yang saat ini banyak saya lakukan. Yang pertama adalah digital platforms. Misalnya melalui pengembangan platform yang mampu mengumpulkan data yang kemudian nantinya bisa digunakan untuk mensupport pengembangan kebijakan. Saya juga banyak melakukan analisa di bidang mobility, transportation dan mobility. Jadi transport dan manusia. Saya juga banyak melakukan riset di bidang social media analysis menggunakan natural language processing atau text analysis, sentiment analysis untuk melihat persepsi publik terhadap suatu topik tertentu. Bisa dalam topik, salah satu contohnya topik misalnya pengenalan vaksin ketika COVID-19, bisa juga tentang disaster risk management dan sebagainya. Jadi itu sedikit tentang research interest saya untuk mengawali presentasi hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu spatial data science. Tapi sebelum kita bisa masuk ke spatial data science, kita harus memahami sendiri apa itu data science. Nah, data science itu adalah sebuah kemampuan untuk mengambil data dan memahami apa itu, apa yang data itu coba untuk komunikasikan. Tapi kemudian kita juga harus bisa memproses data tersebut dan extracting value dari data tersebut. Bagaimana kita bisa melihat dari data yang banyak noise-nya, yang kemudian mungkin tidak terstruktur, dan kita bisa mengambil sesuatu yang berguna dari data tersebut. Nah, tetapi kemudian tidak berhenti sampai di situ, karena kita juga harus bisa memvisualisasikan. Karena kemudian kita akan menyampaikannya kepada orang-orang yang mungkin bukan data scientist. Bagaimana kita bisa memvisualisasikan sehingga dapat dimengerti oleh halayak banyak, oleh masyarakat umum, melalui visualisasi yang memang mudah untuk dipahami. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita dapatkan dari data analisis gitu. Dan data science ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, skill yang sangat penting untuk beberapa dekade ke depan. Berdasarkan pemaparan dari Hal Varian, Google Chief Economist dan UC Berkeley Professor. Nah, data itu sedikit mengenai data science. Dan saya ingin menyinggung juga sedikit tentang yang dinamakan Geographical Information System. Apa itu GIS? GIS itu adalah sebuah tool, sebuah software yang memperbolehkan kita untuk menyimpan data, mengambil data, menampilkan, kemudian menganalisa data yang memiliki informasi ruang
Di sini ada namanya geographic dan spasial data. Setiap data yang memiliki informasi ruang, misalnya informasi toko di sebuah kota, itu kan ada informasi ruangnya ya, ada latitude, ada longitude-nya, kita bisa tahu posisinya di mana di bumi ini. Nah, itulah yang diproses di Geographical Information System. Nah, GIS software ini juga bisa membantu kita untuk memproduksi peta atau analisis dan presentasi melalui pemetaan. Nah, itulah yang dinamakan Geographical Information System. So what happens when we combine the two, data science dan GIS? Gitu. Itulah bidang yang sedang saya tekuni saat ini, spatial data science. Bagaimana kita bisa menampilkan informasi melalui geospasial data atau data yang memiliki elemen keruangan, tetapi menggunakan algoritma dan teknik analitik. Disitulah ada yang dinamakan spatial data science, menggabungkan antara GIS yang menganalisa tentang lokasi, informasi melalui peta dan sebagainya, tetapi melalui metode-metode data science yang memiliki elemen-elemen misalnya menganalisa data, memanipulasi data, memvisualisasi data, tetapi menggunakan programming language atau tools lain yang memang bisa membuat kita mengolah data-data tersebut. Inilah yang dinamakan spatial data science dan inilah juga yang saya lakukan saat ini. Kalau kita mau membedakan antara data science dan spatial data science, intinya adalah spatial data science menggunakan data lokasi. Menggunakan data lokasi dan kita juga mengikuti seluruh proses data science, data analytics yang dilakukan, tetapi menggunakan datanya itu adalah data lokasi. Saya menggunakan spatial data science untuk memahami berbagai macam isu perkotaan yang menyentuh banyak sekali elemen-elemen, tidak hanya isu-isu fisik perkotaan, tetapi juga misalnya isu sosial, ekonomi, transportasi, menggunakan data-data dan algoritma-algoritma yang banyak digunakan di ranah non-fisik. Jadi misalnya saya menggunakan data Airbnb untuk memahami bagaimana sih mungkin di negara-negara Global North, Airbnb sebagai short term rentals, dia mengambil stok perumahan yang seharusnya bisa digunakan untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan dan bukan hanya berkunjung gitu. Saya juga menggunakan data-data mobility, misalnya dari Google Mobility Data, Apple Mobility Data untuk memahami misalnya bagaimana masyarakat itu bergerak atau mobility dari masyarakat ketika pandemi misalnya. Saya juga menggunakan data sosial media, wifi data, mobile phone data dan sebagainya. Dan itu semua bisa dianalisis menggunakan spatial data science. Nah, spatial data science sangat bergantung dengan big data. Pasti sudah banyak ya yang mendengar tentang big data. Tapi bagaimana kita benar-benar bisa mengutilize big data ini? Big data ini adalah dataset yang sangat besar yang bisa dianalisa secara komputasional. Jadi menggunakan komputer untuk melihat apa sih patternnya, apa itu trennya, bagaimana asosiasi yang terjadi, terutama mengenai human behavior, interaction gitu. Dan menggunakan data yang sangat-sangat besar. Ada yang namanya the 6 V's of big data gitu ya. Di sini kita punya volume, variety, velocity, variability dan sebagainya. Di mana big data itu dia lajunya sangat cepat. Dia bisa dikumpulkan near real time atau real time. Dia juga jika dalam bentuk skala, dia skalanya juga sangat besar sekali. Dan big data ini sebenarnya bisa diambil, kita mining untuk kemudian bisa diterapkan di berbagai macam analisa, tidak hanya perkotaan, analisa lingkungan, analisa dan analisa lainnya. Dan berdasarkan IBM, itu 90% dari data yang ada di seluruh dunia saat ini itu hanya kita ambil di 2 tahun ke belakang. Jadi selama 2 tahun, 3 tahun, itu data 2019 mungkin ya. Jadi beberapa tahun ke belakang ini kita sudah menghasilkan begitu banyak data,
menggunakan karena kita sudah hidup di dunia yang memang sangat bergantung kepada big data. Bagaimana kita bisa mengcapture this opportunity ini kita ambil untuk kemudian big data ini bisa menjadi tools, bisa menjadi sumber data, bisa menjadi sebuah resources yang bisa kita gunakan untuk memahami isu-isu lingkungan, isu perkotaan dan sebagainya. Big data ini juga banyak digunakan untuk mencapai Sustainable Development Goals. Nah, kita tahu ada 17 Sustainable Development Goals dan di sini saya menampilkan big data SDGs ya. Bagaimana data science dan analytics can contribute to sustainable development. Karena semua kota di dunia saat ini ingin sekali untuk bisa mencapai yang namanya pembangunan berkelanjutan. Dan itu ada banyak sekali elemen-elemen yang bisa ternyata kita mengerti menggunakan big data dan data analitik. Nah, di sini saya ingin membicarakan mengenai salah satu proyek saya yang kemudian dia bisa membantu untuk mencapai Sustainable Development Goals nomor 11 dan nomor 13, Sustainable Cities and Communities and Climate Action. Nah, itu menggunakan berbagai macam jenis data yang kemudian nantinya bisa digunakan untuk membantu kita mencapai Sustainable Development Goals ini. Rata-rata big data and the SDGs sangat bergantung dengan data-data yang ada saat ini. Misalnya dari mobile phone data, social media data, sensor, data from GPS, dari remote sensing, satellite imagery, atau mungkin juga data dashboard untuk membantu pengambilan kebijakan yang menggunakan yang berbasiskan data. Nah, salah satu proyek saya ini dinamakan Coloring Indonesia dan dia menggunakan kombinasi antara beberapa jenis data. Data pemerintah, data yang kita memang ekstrak dari remote sensing dan machine learning, ada juga data-data yang memang kita crowdsource dari masyarakat. Jadi kita menyediakan platform sehingga masyarakat bisa berkontribusi dalam pembuatan set data yang memang transparan, bisa diakses siapa saja dan kemudian bisa digunakan untuk kemajuan riset dan juga mencapai Sustainable Development Goals apabila dipakai untuk pengambilan kebijakan. Sebelumnya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu mengenai Coloring Cities Research Program. Coloring Indonesia adalah bagian dari Coloring Cities Research Program, di mana sudah ada beberapa inisiatif Coloring Cities di seluruh dunia. Itu dimulai dengan Coloring London di Center for Advanced Spatial Analysis, University College London di tahun 2017. Kemudian Beirut itu mulai masuk di tahun 2018, dan Coloring Cities Research Program kemudian diformalkan di tahun 2019 dan base-nya di Alan Turing Institute. Australia masuk, Bahrain masuk, Dresden dan Athens semua masuk, baru kemudian kami masuk Coloring Indonesia Team, itu merupakan kolaborasi dan di tahun 2022 kita mulai untuk mengerjakan Coloring Indonesia Project ini. Ada berbagai macam research objektif untuk Coloring Indonesia. Yang pertama, kita ingin mengumpulkan sebuah data di building level yang komprehensif di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Tapi kita mulai dengan pilot project di Kota Jakarta. Yang kedua, kita ingin membuat masyarakat itu menyediakan tempat untuk masyarakat untuk membantu dalam pengumpulan building level data melalui crowdsourcing proses. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih data di level bangunan itu sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan riset dan kepentingan pengambilan kebijakan. Itu termasuk juga data-data mengenai di mana lokasi gedung-gedung di perkotaan, penggunaannya, tipologinya, umur, dan berbagai macam fitur-fitur relevan lainnya. Nah, research objektif yang ketiga, kita menggabungkan berbagai macam pengambilan data yang berbeda melalui teknik computational, menggunakan machine learning, menggunakan remote sensing, misalnya untuk membuat data yang cukup lengkap yang nantinya bisa dimodelkan untuk membuat 3D city model. Nah, modelnya ini itu bisa kemudian digunakan untuk mencapai Sustainable Development Goals gitu. Yang kemudian bisa kita lakukan untuk memahami bagaimana sih dinamika perkotaan di kota-kota Indonesia
apa sih seberapa ramah pejalan kakikah kota-kota di Indonesia? Misalnya melalui analisa accessibility dan walkability. Adakah daerah-daerah yang sangat vulnerable untuk disaster dan climate emergency misalnya? Misalnya daerah yang rawan banjir, kita bisa melakukan pemodelan untuk banjir, pemodelan misalnya di daerah sekitar bantaran sungai, karena kita memiliki data di building level, jadi kita bisa lihat mana yang di sekitaran sungai, mana yang di sekitaran jalan, mana yang memang ada ketimpangan sosial misalnya. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan dengan mengumpulkan building level data. Dan di sini di research objective yang keempat, kita ingin membuat bagaimana sih ini bisa digunakan untuk decision making support system. Bagaimana ini bisa digunakan oleh policy makers, di mana mereka bisa menggunakan data yang dikumpulkan oleh masyarakat, citizen generated data. Bagaimana kemudian data-data ini bisa digunakan untuk urban analytics, untuk smart city development. Nah, Coloring Indonesia project ini sendiri itu dimulai di Januari 2022 dan akan launching sekitar akhir September ya. Jadi akhir September sudah bisa diakses oleh publik, sudah bisa kemudian digunakan oleh publik untuk melihat Coloring Indonesia platform. Nah, untuk platform development sudah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya adalah Mapathon. Apa itu Mapathon? Mapathon itu semacam mapping hackathon. Jadi kalau misalnya yang di bidang data science itu mungkin sering datang ke acara-acara hackathon di mana kita diberikan permasalahan, kita harus membuat sebuah solusi menggunakan data science misalnya. Kalau ini dia mapping dimasukkan juga ke dalam kegiatan ini di mana peserta membantu pengambilan data, membantu crowdsourcing, mengisi data, membuat petanya, tapi juga melihat kira-kira kemudian data ini bisa dipakai untuk apa. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dan diikuti oleh 30 peserta dari berbagai macam universitas di Indonesia. Ada dari ITB, ada dari UGM, ada juga dari UPH, kemudian dari UPI, ada beberapa universitas yang ikut untuk kegiatan ini. Dan kami berhasil mengumpulkan lebih dari 10 juta data di building level di Kota Jakarta yang kemudian akan dimasukkan ke dalam platform ini. Dan nantinya bisa dinikmati oleh siapa saja yang memiliki interest untuk building level data saat ini di Kota Jakarta, tapi mungkin di kota-kota lainnya di kedepannya. Nah, developing Coloring Indonesia Development ini dia itu berbasiskan open database namanya. Intinya open karena dia terbuka untuk siapa saja. Di mana semua bisa crowdsource untuk memberikan informasi tapi juga mengambil informasi untuk kepentingan risetnya masing-masing. Inilah yang dinamakan volunteer geographic information, di mana kita menggunakan knowledge dari berbagai macam orang dengan berbagai macam skill, kita masukkan ke dalam platform yang kemudian dapat digunakan kembali dengan nilai tambah yang sungguh banyak untuk bisa digunakan oleh researcher maupun akademisi ataupun profesional ataupun pemerintah gitu. Ini adalah penampilan dari user interface-nya. Jadi kita ada berbagai macam kategori data yang ditampilkan yang kemudian bisa diklik. Di sini mungkin saya belum bisa menampilkan menampilkan demonstrasinya. Tetapi kalau misalnya mau untuk mencoba sendiri bisa ke indonesia.coloringcities.org. Nah, di situ bisa coba-coba sendiri untuk melihat bagaimana sih platformnya, apa yang bisa diisi. Kalian bisa klik di gedungnya dan kemudian diisi datanya. Dan ketika datanya itu kita isi, warnanya akan berubah. Itulah mengapa namanya Coloring Indonesia. Karena kita bergantung kepada warna untuk bisa menampilkan ini datanya seperti apa. Jadi visualisasinya langsung di dalam platformnya itu sendiri. Ini masih dalam beta version, jadi ada berbagai macam subkategori yang mungkin belum bisa diakses, tapi mudah-mudahan di bulan September semuanya akan sudah bisa untuk diakses. Nah, data apa saja yang kita coba untuk kumpulkan? Jadi di sini ada data-datanya itu ada 12 main data kategori. Location, lokasi, current use, type, age, size, construction, street context, team, planning, sustainability, dynamics, dan community. Nah,
Ini tuh pengambilan kategori dan subkategori ini sudah melalui proses panjang di mana kita melihat berdasarkan riset, berdasarkan community, berdasarkan engagement dengan stakeholder dan community untuk melihat apa sih yang diperlukan gitu. Untuk bisa apa data-data yang diperlukan untuk mencapai SDG nomor 11 tadi. Gitu, sustainable cities and communities gitu. Ada lebih dari 50 subkategori. Dan 4 kategori yang paling bawah ini bisa melihat bagaimana sih environmental atau lingkungan dan sosioekonomik suatu perkotaan. Nah, jadi kalau lokasi itu di mana sih letak building-building ini, lokasinya digunakan untuk apa gedung-gedung ini? Tipenya itu apa saja, apa digunakan untuk apa, kemudian tipe bangunannya apa, apakah perumahan, apakah office, ataukah apakah perkantoran, apakah fasilitas kesehatan gitu. Nah ada juga age, umurnya sudah berapa, jadi kita bisa lihat kota Jakarta misalnya, kota Jakarta ini lebih banyak gedung yang dibangun di era tahun berapa sih gitu. Nah ada juga size atau dimensinya ya setiap gedung, konstruksinya, methods dan materials, ini juga bisa relevan untuk orang-orang yang tertarik mengenai gedung, struktur gedung misalnya. Ada juga street context. Street context ini bisa digunakan untuk analisa walkability misalnya. Jadi seberapa besar pavement di depan sebuah gedung, apakah ada kanopinya, apakah orang bisa dengan mudah mengakses, apakah kita punya pejalan pedestrian way untuk pejalan kaki gitu. Tim itu creators dan awards, apakah gedungnya itu siapa yang mendesain, apakah di kota Jakarta itu hanya didesain oleh hanya beberapa konsultansi saja, apakah private, apakah dari pemerintah, kita bisa mulai melihat. Planning, apakah sudah sesuai dengan RDTR, RTRW, RTBL, atau planning dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sustainability, apakah gedung-gedung ini sudah punya award atau certificate, green certificate misalnya. Dynamics, seberapa banyak, apakah gedung-gedung di daerah yang terlindungi itu justru banyak mengalami penghancuran. Jadi kita lihat lifespan dan history. Community, apakah works well dengan komunitasnya, adakah gedung yang masyarakat itu ingin sekali lindungi misalnya, walaupun mereka tidak masuk ke dalam gedung cagar budaya. Jadi ada banyak sekali yang kita kumpulkan di sini. Nah, untuk apa data-data ini? Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan data ini. Kalau kita punya data mengenai penggunaan, mengenai struktur, mengenai umur, mengenai tipe, kita bisa lakukan yang namanya flood modeling misalnya. Jadi karena banjir itu adalah suatu yang sangat banyak terjadi, sudah sering sekali terjadi, kita bisa mulai memperkirakan bagaimana sih, berapa sih kerugian yang sudah kita alami berdasarkan banjir. Nah, kalau kita kombinasikan dengan misalnya weather data gitu ya, dari cuaca, kita bisa mulai memodelkan kalau cuacanya seperti ini, bangunannya seperti ini, sekian banyak, kemudian akan ada hujan selama 4 hari berturut-turut, banjirnya akan sebanyak apa dan seberapa banyak kerugian yang akan terjadi. Jadi kita bisa mulai juga masuk ke ranah predictive modeling. Tidak hanya mengerti atau eksploratory apa yang terjadi, tapi juga memprediksi sebelum benar-benar terjadi gitu. Dan ini bisa dilakukan misalnya dengan kerjasama misalnya dengan Global Earthquake Modeling, yang kemudian kita juga sudah berkomunikasi dengan mereka untuk bertanya sebenarnya data apa sih yang harus dimiliki untuk bisa melakukan modeling yang cukup akurat, karena biasanya modeling yang ada saat ini itu hanya menggunakan asumsi. Nah dengan Coloring Indonesia Project ini semua bisa digunakan data yang secara akurat dan bukan hanya asumsi. Bisa juga kita lakukan sebuah studi mengenai energi consumption. Ini salah satu paper yang saya juga ikut sebagai kolaborator untuk melihat annual building energy consumption di Bandung. Ini bisa dilakukan dengan building level data. Ini masih banyak juga memakai asumsi. Ketika data dari Coloring Indonesia sudah beres, dia bisa dimasukkan sehingga asumsi tadi bisa memakai data yang sebenar-benarnya. Misalnya untuk kota Jakarta. Jadi kita bisa lihat bagaimana sih energy consumption di sebuah kota. Kalau konsumsi energinya sekian banyak, jadi sebenarnya kalau kita mau beralih ke energi terbarukan, misalnya dengan solar panel, kira-kira solar panelnya harus dipasang di mana? Mana potensi daerah yang berpotensi untuk bisa dipasang solar panel? Itu adalah sesuatu yang juga bisa kita hitung menggunakan building level data dan berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals. Kita juga bisa melakukan yang namanya transport accessibility atau network accessibility.
Salah satunya ini menggunakan closeness centrality measure ya, misalnya seberapa mudah untuk berjalan kaki di daerah Monas misalnya. Nanti ini bisa direfleksikan ke building level data juga. Kalau kita pakai yang pertama, gambar yang pertama ini untuk walking ya, untuk berjalan kaki, itu ada banyak jalur-jalur yang bisa diambil, atau kalau mobil itu bagaimana? Warnanya itu menampilkan seberapa mudah, dari seberapa mudah itu yang warna kuning, sampai ke kemudian seberapa sulit gitu ya. Jadi dari untuk mencapai Monas tadi, daerah-daerah yang bisa kita gunakan untuk berjalan kaki. Ini bisa direplikasikan, kita scale up ke ranahnya urban gitu dalam satu kota, dan kita bisa melihat daerah mana sih yang sudah walkable gitu. Apakah ini bisa mempromot juga orang-orang untuk bisa lebih aktif berjalan kaki di Indonesia gitu. Jadi ada banyak sekali kegunaan-kegunaannya. Dan di Mapathon kemarin kita juga mencoba meminta kepada partisipan untuk mempresentasikan kira-kira apa yang bisa digunakan untuk dari data-data ini. Dan ada banyak sekali ide-ide yang sangat menarik. Melihat urban heat island, melihat banjir, melihat pemasangan energi terbarukan juga. Ada banyak kontribusi yang bisa dilakukan apabila kita memiliki data-data tersebut. Sekian dari saya mengenai Coloring Indonesia. Apabila ada pertanyaan, saya akan sangat senang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Coloring Indonesia ini. Terima kasih.